Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fi surati Fatir al-ayah 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina. Wal hadits an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Para peserta seminar bincang santai remaja Islam mengenal lebih dekat sosok pemuda Hafiz Indonesia yang berprestasi di kancah Asia Tenggara dan Pasifik yang Bapak banggakan. Baik, kita mulai acara ini dengan pembacaan surah ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Syekh Al-Mukri, Saudara Ilham Mahmudi. Beliau ini merupakan juara kedua MTQ Nasional Cabang Tilawah Remaja tahun 2014 di Kepulauan Riau. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وكل ونخرج لهم يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. Kakak Ilham Mahfudin yang telah memberikan kita siraman ayat-ayat Al-Quran yang sangat menyejukkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat tersebut. Baik, melanjutkan acara selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh Kakak Muhammad Saiful Bashir. Beliau ini mungkin kalau untuk siswa dan siswi SMK Kesehatan Pak Malik Pak Islamic School mungkin semuanya udah tahu ya, kalau beliau ini merupakan putra keluarga bintang Al-Quran. Beliau ini memiliki 10 bersaudara dan mereka semua penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini akan ada penayangan video. Jadi kita saksikan bersama-sama. Ini adalah video rekaman ketika Kakak Bashir masih kecil. Ya, kita saksikan bersama-sama. Penampilannya biasa-biasa saja. Muhammad Saiful Bashir tidak beda dengan anak-anak berusia 10 tahun lainnya. Istimewaan baru terlihat jika bocah yang biasa dipanggil Bashir itu belajar membaca. Ia bisa melahap semua pelajaran yang diberikan guru pembimbingnya dengan sangat mudah. Ayat-ayat suci Al-Quran ia lantunkan dengan sangat lancar. Al-Quran memang sudah melekat pada diri Bashir. Meskipun usianya baru menginjak 10 tahun, Bashir sudah mampu menghafal kalamullah sebanyak 24 juz. Dari yang saya tahu, Tentu saja prestasi istimewa itu tidak datang dengan sendirinya. Sejak usia dini, Bashir sudah membiasakan diri untuk berdisiplin dalam membaca Al-Quran. Tak ada hari terlewat tanpa membaca Quran. Bashir bahkan menyediakan waktu
waktu khusus untuk melancarkan dan menambah jumlah hafalannya. Ketekunan Basir dalam menghafal Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari faktor keluarga. Pengetahuan dan kebiasaan yang ditanamkan orang tuanya turut mempengaruhi maju mundurnya prestasi yang diraih Basir. Di rumah juga suka merokat setiap hari. Terkadang, meski sudah mendapat dukungan penuh dari orang tuanya, ada kalanya Basir menghadapi kesulitan. Maklum saja, karena masih anak-anak, sesekali rasa jenuh atau bosan menyergap Basir. William Yusuf memiliki trik tersendiri untuk merangsang Basir dan anak-anaknya yang lain. Selain mengingatkan si anak akan pentingnya menghafal Al-Quran, sesekali dia juga memberikan imbalan atau hadiah. Bahkan ibu dari 11 anak ini tidak segan memberi hadiah umroh kepada anak-anaknya. Tapi tentu saja ada syaratnya. Mereka harus lulus menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Meskipun bukan pekerjaan mudah, Basir beserta saudara-saudaranya tak pernah patah arang. Bukan semata-mata untuk mengejar hadiah, tapi atas kesadaran untuk mengharap ridho ilahi. Sinta kami, Andri Harsil, Jakarta. Ya, baik. Sebelum Kakak Basir menyampaikan materi yang akan disampaikan di sini, saya akan membacakan biodata diri. Nama lengkap Muhammad Saiful Basir, tanggal lahir, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Januari 1996. Berarti umurnya berapa tahun? Gak jauh beda sama kamu ya. Alamatnya itu tertera di Rumah Umum Biar Laga Permai, Blok D nomor 3 dan 4 Langkah Kapos Depok. Jiwa pendidikan TKIT Al-Hikmah Mampang Jakarta Selatan, Konvensian Gurul Quran Kudus Jawa Tengah, SDIT Al-Hikmah Mampang Jakarta Selatan, SMPIT dan SMAIT Darul Quran Mulia Gunung Sindur Bogor. Dan beliau sekarang sedang studi di Universitas Muhammad Ibn Saud Hidayah Jakarta. Hobinya itu membaca dan futsal. Motonya Kun bil Quran Tajman. Emailnya silakan imada.gmail.com. Statusnya single until the time. Berarti di sini semuanya statusnya masih single. Kemudiannya. Oke. Baik. Yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kakak Basir kepada Kakak Basir. Silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakang ada orang? Bohong. Bohong. Kalau
kedengeran nggak jawab? Kedengeran di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nusabbihuhu tasbihal musabbihin wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah wa tarakana ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Segala puji serta syukur serta pujian kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, kemudian juga atas terjauhnya kita dari sejak kita keluar dari rumah tadi siang atau tadi pagi hingga sampai saat ini belum ada mara bahaya yang sedikit pun menimpa kita, betul? Maka patut bagi kita untuk terus mengucapkan syukur walhamdulillah. Kemudian kita juga bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Rasulullah SAW dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Al-Quran, risalah samawi terakhir, penutup risalah-risalah sebelumnya, hingga sampai risalah tersebut berada di tengah-tengah kita saat ini. Ya, risalah yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hingga kita bisa menikmatinya, hingga kita bisa membacanya, hingga kita bisa mentadabburinya, dan hingga akhirnya kelak nanti di surga kita masuk surga karena kedekatan kita dengan Al-Quran. Amin. Yang bilang amin masuk surga. Amin, amin, amin. Baik, kita nggak perlu dikain lagi ya, karena saya Mas Bashir itu sudah dibacakan semua. Saya bersenang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian, terutama tadi barusan dibilangin yang sebenarnya bahwasanya teman-teman sekalian adalah siswa-siswi SMK Kesehatan, artinya orang dalam. Ya. Saya kira tadi pas sesi pertama itu orang-orangnya orang dalam. Makanya saya sebenarnya ingin bertemu yang langsung nama keponakan saya, bukan? Bukan, Maria, bukan. Ibnu Sina adalah pencetus ilmu kedokteran pertama. Maksudnya itu. Oke, pulang semua. Ibnu Sina adalah ilmuwan pencetus ilmu kedokteran pertama kali. Dia, ini sebenarnya tadi udah saya sampaikan ya di sesi pertama tadi, maaf lah, kalian belum pada tahu. Kasihan. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Qanun fil Tibb. Al-Qanun fil Tibb. Kemudian juga menulis kitab lagi yang berjudul Asy-Syifa. Asy-Syifa. Ya. Dua kitab ini adalah kitab rujukan, buku sandaran utama yang paling pertama yang dipakai oleh para ilmuwan, oleh para dokter di barat, sampai hingga mereka bisa mengembangkan ilmu kedokteran yang sangat modern ya. Yang orang kalau kena tumor itu bisa sembuh diapain? Cuma dikasih cahaya, ya enggak?
Pernah dengar? Apa? Kemoterapi. Dan macam-macam. Ya, itu dasarnya itu dari siapa? Dari Ibnu Sina. Ibnu Sina itu siapa? Ilmuwan Muslim, bro. Ilmuwan Muslim. Ya. Ilmuwan Muslim. Dan harus kita ketahui, patut kita ketahui nama-nama yang tadi saya sebutkan, yang kalian pada nggak tahu. Ya, itu semua mengawali, itu mereka semua adalah ilmuwan besar, penemu algoritma, penemu aljabar, penemu tentang ilmu cahaya optik. Itu semua ilmu Muslim. Dan mereka memulai mencemplungkan diri mereka untuk mendalami dan mencetuskan ilmu-ilmu tersebut. Itu mereka mulai dengan apa? Dengan menghafalkan Al-Quran. Percaya nggak? Percaya nggak? Ya, apa buktinya kalau kalian percaya? Ada di buku. Bagus. Ada di buku. Tentang. Ya, ada di buku memang, ada di buku. Ada di surat, ada di Al-Quran, di surat An-Nahl. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ulangi. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan sungguh dan telah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab yang di dalamnya ada penjelasan atas segala sesuatu. Wahudan dan petunjuk, warahmatan dan rahmat, wabushra lil muslimin dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Itu bagi orang muslimin. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dasar-dasar keilmuan. Kalau mau belajar geografi atau mau belajar tentang biologi, ada di surat Al-Buruj. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Mau belajar tentang astronomi, wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan. Mau belajar tentang tadi geografi, ada wa ila jibali kaifa nusibat dan wa ila ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Jadi mikir. Banyak sekali di dalam Al-Quran ini, dalam Al-Quran petunjuk kita dan kita teguh mengimani. Itu perintah kita untuk berpikir menggunakan akal, menggunakan afala ta'qilun, afala tadhakkarun, dan banyak lagi. Misalnya kita mau belajar tentang peredaran matahari, peredaran bulan, ada di Al-Quran. Percaya nggak? Percaya. Buktinya. Ada yang bisa? Ada surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul wal qamara qaddarnahu hatta 'ada kal qadim. Apa terus? Subhanallah. Yasin. Ya. Terus kalian misalnya mau tahu tentang apa lagi? Al-Quran itu membawa kabar yang telah dahulu dan kabar yang telah datang, yang akan datang. Ya. Apa yang ada di surga dan apa yang di neraka sudah tergambarkan di dalam Al-Quran. Apa yang menjadi penyebab kaum-kaum terdahulu hancur, binasa, itu ada di Al-Quran. Banyak sekali ada di surat Ar-Rahman. Sedikit saja, kalau teman-teman sekalian mau merenungi surat Ar-Rahman saja, Ar-Rahman. Tahu Ar-Rahman kan 27. Itu kalian merupakan sebuah hal yang sangat-sangat dahsyat. Kemudian misalnya lagi tentang bahwasanya matahari itu terbit di barat. Di timur. Makanya saya ke sana, itu mana? Ini timur, ini barat. Ya, makanya saya ke sana ke barat. Ya, matahari terbit
dari timur dan terbang di barat. Itu ada di Al-Quran. Nggak percaya? Percaya nggak? Percaya. Ada buktinya. Buktinya mana? Ada yang bisa? Ada surat Al-Rahman, ada surat Al-Rahman. Di surat Al-Rahman ada. Di surat Al-Muzammil ada. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini. Di Tuhan dua barat dan dua timur. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermujadalah, ketika berdebat dengan Raja Namrud, ya, beliau menggunakan hujah. Bisa nggak Namrud mendatangkan matahari dari barat, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan matahari dari timur apa barat? Kalau dari barat berarti apa artinya? Dan banyak lagi. Semakin kita mengulang membaca mentadabburnya, kita akan semakin menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Oleh karena itu, oleh karena itu banyak sekali kitab tafsir ya. Banyak sekali, lebih dari satu. Kalau teman-teman sekalian misalnya, nanti kita sudah masuk di dalam perkuliahan, kalau ada yang ambil universitas ya, kalau ada itu nanti misalnya mempelajari di sebuah buku karangan orang barat mana gitu ya, pasti itu akan seperti itu. Nanti itu akan ada penjelasannya, akan ada orang yang akan membuat buku kecil, buku tipis yang menjelaskan tentang buku yang dipelajari. Misalnya buku tentang astronomi, seorang ilmuwan barat membuat buku tentang astronomi, dan hanya akan menjelaskannya, akan ada orang yang menjelaskan yang membuat satu buku lagi. Dan penjelasan dari satu buku biasanya di orang-orang di dunia ini itu hanya satu atau dua tafsirannya. Tapi kalau Al-Quran itu tafsirannya banyak atau sedikit? Banyak. Ini saya bawa apa ya, menyinggung pelajaran tafsir. Masalah Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, terus apa lagi? Tafsir Miyasar, Al-Marwazi, Sofatut Tafsir, banyak sekali. Kalau tentang ilmu kedokteran biasanya cuma satu tafsirannya atau dua, paling banyak tiga. Kalau Quran semua orang tuh bisa nafsirin asal punya syarat-syaratnya terpenuhi dan sebagai mufassir. Jadi saya mengatakan bahwasannya Al-Quran ini adalah kitab penuh mukjizat. Lantas pertanyaannya, ini harus dijawab. Pertanyaannya adalah, Al-Quran kitab sastra bukan? Bukan. Di Al-Quran itu ayat-ayatnya itu bikin orang kaum Quraisy itu takjub. Orang-orang Arab kaum Quraisy zaman bahula itu mereka jago banget bikin syair Arab. Sastra itu jago. Tapi ketika mereka dengar Al-Quran, mereka takjub sampai mereka bilang, ini yang kamu baca oleh Muhammad ini bukan, ini adalah sihir. Masih ini takjubnya. Kembali pertanyaan, Al-Quran ini kitab syair bukan? Kitab sastra bukan? Kitab sastra bukan? Halo? Sastra? Bukan. Bulan yang kedua, Al-Quran ini kitab tentang ilmu falak bukan? Ilmu astronomi bukan? Bukan? Iya, serius. Ya, di Al-Quran ada yang makanya tentang tadi yang sudah saya sebutkan, tentang matahari, bulan, bintang. Bahkan ada satu surat khusus yang menjelaskan tentang bintang. Surat apa itu? An-Najm. Bayangin. Terus kita mau bilang Al-Quran itu kitab astronomi bukan? Jawabannya adalah bukan. Nah.
Tapi seluruh ilmu, seluruh keilmuan, seluruh pengetahuan yang ada di muka bumi saat ini itu datang dari maka subhanallah, maka bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala dan pada ayah ibunda kita yang sejak pertama kita lahir dari ibu kita. Kalau dari lahir ibu kita sudah disyahadatkan. Oke. Tadi ya, kesimpulannya adalah nggak boleh panjang-panjang tadi katanya. Kesimpulannya adalah generasi Islam saat ini ada di kemunduran atau di kemajuan. Umat Islam saat ini ada berada di pos yang mulia atau berada di pos yang hina? Jujur. Ayo. Pertanyaannya adalah saat ini umat Islam kita kaum muslimin itu berada pada kemajuan, perkembangan yang gas, perkembangan yang bagus saat ini ya, apa itu saat ini, atau di kemunduran? Kita saat ini, teman-teman sekalian, sadarilah bahwasanya saat ini kita berada di ujung tanduk kehancuran. Siapa di sini yang rela? Siapa di sini yang rela dipimpin sama orang Kristen? Jujur. Pasti ada. Angkat aja. Tapi kita saat ini bisa berbuat apa? Ya kan? Kita tahu gubernur saya, kalian orang Bekasi. Gubernur saya orang Jakarta. Ya. Itu sekarang orang Nasrani. Dalam kasat mata, dalam kacamata kita sebagai seorang muslim yang menerapkan hukum-hukum Islam di kehidupan sehari-hari, menjadikan pemimpin non muslim itu adalah boleh tidak. Tapi saat ini kita bisa apa? Undang-undang konstitusional menyebutkan bahwasannya seluruh orang di Indonesia ini berhak menjadi gubernur. Ini di ayat-ayat konstitusi. Ini kita bisa apa sekarang? Kita bisa apa? Sama duduk, udah biarin aja. Supaya nanti juga kita nggak peduli. Saya nggak ingin menyinggung tentang hal-hal pribadi ya. Saya ingin menyinggung hal yang umum saja. Saya nggak ingin menyinggung tentang orang-orang yang pacaran. Kalian sendiri bertanya. Dan satu-satunya penolong, ya, tali yang akan menolong kita, yang akan mengeluarkan kita dari jurang kejerumusan, dari jurang yang sangat dalam adalah dengan kita dekat dengan Al-Quran, dengan kita sering baca Al-Quran, dengan kita mulai ada kemauan untuk menghafalnya, dengan kita mulai untuk mempelajarinya, mentadabburinya, dan terakhir kawan-kawan, halo, dengan kita Al-Quran ini kita jadikan sebagai apa? Pedoman hidup sampai maka kita berdoa semoga kita jadikan Allah SWT orang-orang yang mati dalam keadaan husnul Fatimah. Amin. Baik, kita tadi kesimpulan ya. Berikutnya nanti kalau ada yang sesi tanya silahkan. Dari anak sekalian sekian sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada Kakak Bashir yang telah menyampaikan materinya begitu luar biasa kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan Kakak Bashir tadi kita semua paham ya, paham dan langsung kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Jadi bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang Kakak Bashir, silakan langsung buka di website dakwatuna.com, searching saja Muhammad Sayyid Bashir, pemuda kece yang hafal Al-Quran. Nanti di situ terlihat apa maksud dari pemuda kece. Apa pemuda kece? Pemuda yang berbakti pada kedua orang tua dan agama. Nanti di sana banyak yang akan diutarakan di sana. Jadi silakan kalian langsung searching di sana, langsung buka dakwatuna.com. Baik, tingkat acara selanjutnya yaitu sebelum sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan tes hafalan Kakak Bashir. Jadi semuanya kita dengarkan baik-baik ya. Kita dengarkan bacaan Al-Quran Kakak Bashir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. Ayat yang selanjutnya mudah-mudahan bisa terjawab. Iqra hadil ayat. Ada ayat min surat Al-Mu'minun wa ada ayat min surat An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ولكم
ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. Ada orang yang udah umur 30 tahun tapi kerjanya masih jadi office boy. Ini penting ya? Halo? Manajemen waktu ini penting. Jadi yang kita sarankan adalah, jadi ini tidak penting bagi saya, tidak penting gimana Kak ngatur waktu dan sini-sini itu nggak penting, itu kembali ke masing-masing. Karena tadi seperti yang tadi Mbak bilang, saya punya kegiatan, saya punya kegiatan. Kalau saya memberikan jawaban yang eksplisit, maka saya harus meminta kegiatan Mbak dulu, baru nanti saya bikin jadwal, ya kan? Nggak, kan nggak mungkin, kan masa saya mau buatin satu semuanya 200 orang jadwal ini segini dan segini, nggak mungkin. Jadi yang harus diterapkan dari awal adalah waktu itu sama masing-masing orang 24 jam. Einstein, misalnya kayak Edison, sebaliknya Imam Barata itu sama waktu 24 jam. Tapi ada orang yang sukses, ada orang yang sukses dan ada orang yang tidak sukses. Ada orang yang hingga akhir hayatnya sudah bisa haji, dan ada orang yang hingga akhir hayatnya nggak pernah sholat. Inilah ya yang dimaksud dengan memaksimalkan waktu. Paham ya? Cukup nggak? Paham ya? Allah ini. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Tapi kita di website bertanya silakan maju karena nanti dapat terbiar. Maju, tadi siapa yang bertanya? Hai, maju hai.
هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله Dan acara selanjutnya itu